Ini udah kita pelajari sebelumnya, jadi tidak akan saya ulangi lagi. Ini sudah kita pelajari di minggu lalu ya, tentang degradasinya di otak, kemudian di jantung, di ginjal, sudah ya. Nah, kemudian hati-hati dengan ketogenesis dan ketogenolisis. Itu harus kalian tahu juga sebenarnya, tapi saya berusaha untuk tidak membuat kalian overwhelmed dengan sebanyak ini gitu, materi yang sangat-sangat banyak. Jadi saya potong-potong gitu ya. Cuman yang menarik mungkin dari ini, karena seperti yang saya bilang tadi ya, dari strukturnya kan dia sangat hidrofilik sekali ya. Kalau kalian lihat, dia sangat hidrofilik sekali sehingga dia larut dalam air dengan baik. Ini ya, dia hidrofilik sekali. Jadi dia larut di air dengan baik. Sehingga sehingga yang terjadi adalah kalau misalnya ada orang yang terkena yang namanya diabetes mellitus misalnya. Oke, orang yang terkena diabetes. Itu kan berarti konsentrasi eh, gulanya tinggi sehingga keton badinya akan sangat tinggi kan? Karena tadi kalau kalian lihat dia bersinggungan juga dengan metabolisme karbohidrat. Nah, kalau itu terjadi, maka bisa mengakibatkan keracunan karena tingginya asam dalam darah. Bayangkan kalau darah kalian terlalu asam, ya tentu saja akan mengakibatkan keracunan. Atau kalau misalnya eh, konsentrasi metabolit si keton body terlalu banyak dalam darah kalian, pasti juga akan mengakibatkan keracunan darah. Gitu. Jadi makanya orang yang terkena diabetes mellitus itu banyak sekali komplikasinya. Jadi dia berbahaya karena komplikasi yang dihasilkan itu sangat banyak, gitu ya. Dan ini juga yang perlu kalian hati-hati, jangan sampai telat makan. Karena kalau misalnya terlalu lama telat makan, maka eh, tubuh tubuh kalian akan banyak mengambil cotton body untuk mengurangi konsumsi dari glukosa. Itu makanya eh, untuk menjaga supaya kalian tetap aktif gitu. Jadi itu yang menyebabkan dia sangat-sangat gampang untuk dikonsumsi. Makanya kenapa dia digunakan sebagai cadangan makanan untuk organ-organ yang vital, yang nggak boleh lemes nih. Nah, itu karena dia lebih cepat diserapnya. Kalau kalian perhatikan tadi kan dia sangat-sangat hidrofilik ya dari strukturnya, gampang gampang diserap, gampang ditransportasikan. Jadi lebih cepat dia untuk diserap dibandingkan dengan misalnya kalian menggunakan konsumsi glukosa. Jadi kalau misalnya kalian laparnya kelamaan, maka tubuh otak kalian yang akan menggunakan cotton body kalian. Makanya nggak boleh terlalu lama kelaparan. Jadi usahakan tetap mengkonsumsi sesuatu, terutama yang menyokong energi kalian gitu. Seperti itu. Oke. Jadi ini overview-nya intinya seperti itu. Oke, untuk katabolisme intinya adalah sudah kita pelajari tadi ya. Triasilgliserol akan dilepaskan menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas dan gliserolnya bisa kita jadikan sebagai kerangka untuk membentuk triasilgliserol lagi atau bisa kita masukkan dalam proses glikolisis. Oke, kalau tidak di adiposa. Kalau di adiposa kan tadi kita gunakan dia sebagai untuk membentuk triasilgliserol. Oke, tapi kalau misalnya tidak di adiposa, maka kita gunakan untuk glikolisis seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang terjadi dengan asam lemak adalah dia akan dipotong-potong dalam proses degradasi asam lemak menjadi asetil koenzim A, sudah kalian pelajari juga. Nah, triasetil koenzim A ini kalau dalam siklus Krebs dia akan menjadi energi, tapi kalau dia di hati maka dia akan diubah menjadi keton body, yang mana keton body ini juga akan diubah menjadi energi saat didegradasi. Seperti itu, sudah itu saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu saja materi kalian. Cukup di situ saja. Sebenarnya masih ada metabolisme kolesterol dan ada kolesterol
ya tentang pembicaraan tentang kolesterol, tapi it's okay. Saya rasa kalau sudah cukup gumoh ya dengan materi sebanyak itu. Jadi saya cut di sini. Ya silahkan ada yang mau bertanya, ya yuk, boleh. Yang raise hand. Ya, ya yuk raise hand, silahkan boleh. Baik, Bu, terima kasih. Saya mau bertanya, tadi kan katanya itu HMG-KOA apa? HMG-KOA itu bisa juga jadi prekursornya kolesterol. Betul. Eh, terus juga keton body itu kan kalau berlebihan itu dia bisa menyebabkan penyakit diabetes. Mm, Jadi, mm. Jadi diabetes yang menyebabkan keton badinya berlebihan. Jadi kebalik. oh iya. Oke. Pertanyaan saya itu apakah tubuh itu tidak melakukan pengendalian terhadap proses keton body? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua itu eh, apa apakah dari produksi HMG-KOA itu bisa disebabkan oleh kayak makanan yang kita makan sehingga dia bisa menjadi kolesterol gitu. Oke. Menarik pertanyaannya. Terima kasih. Ntar saya buka dulu slide-nya. Jadi sebenarnya mungkin yang perlu kita, itu bagus sekali pertanyaannya. Nah, yang perlu kita ingat adalah kolesterol itu tidak selamanya jahat. Kolesterol itu sangat kita perlukan dalam tubuh. Jadi dia berfungsi untuk membuat hormon, vitamin D gitu ya. Terus membran sel, hormon. Pokoknya dia yang membentuk hormon seperti yang sudah kita pelajari di awal. Jadi tubuh kita juga perlu sekali dengan kolesterol karena dia adalah prekursornya dari hormon. Oke, steroid itu juga dibentuk oleh kolesterol ya. Jadi dia prekursornya, dia adalah intermediate-nya yang nanti akan dibuat menjadi bahan bakunya yang akan dibuat nanti menjadi hormon, vitamin D gitu ya, dan metabolit-metabolit lainnya yang sangat penting untuk tubuh gitu. Jadi kolesterol itu sangat kita butuhkan juga. Kita tidak bisa hidup tanpa kolesterol. Nah, cuman nanti ada yang namanya istilah kolesterol jahat. Nah, itu akan kita pelajari hari ini kan, kalian akan cerita presentasikan kasus kalian. Oke. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang pertama, apakah ada yang mengendalikan? Nah, tentu saja ada yang tadi saya sebutkan sebagai reseptor protein. Jadi intinya kan sama seperti sebuah hubungan, hubungan apapun itu, mau hubungan dengan orang tua, dengan teman-teman, dengan guru, dengan siapapun, dengan pacar, dengan siapapun. Yang penting itu adalah komunikasi. Nah, sel-sel di tubuh kita juga mereka punya hubungan. Seperti tadi nih, ada misalnya HMG itu bisa dibuat menjadi kolesterol, bisa dibuat menjadi keton body, gitu kan. Apakah ada yang mengatur? Nah, seperti tadi ada komunikasi antar sel yang membuat dia tahu apa yang dia butuhkan. Jadi misalnya nih kita punya wortel. Nah, ternyata yang kita butuhkan adalah sup, bukan cake wortel misalnya. Maka bahan baku kapan jadi misalnya kita punya dua orang nih. Misalnya ada kolesterol, ada tim pembuat kolesterol, ada tim pembuat keton body. Ada tim pembuat dari wortel, ada tim yang membuat sup, ada tim yang membuat kue cake wortel misalnya. Nah, terus nih wortelnya mau diapain nih? Mau dibikin sup atau mau dibikin cake? Itu tergantung dari komunikasi antar keduanya. Siapa yang memerintahkan mereka tim ini bekerja? Otak. Yang memerintahkan mereka bekerja adalah ada otaknya. Misalnya kalau di dapur, tim cake dan tim sup itu diperintahkan oleh kepala kokinya nih. Ada yang memerintahkan, ada komunikasi. Nah, komunikasi itu dilaksanakan oleh yang namanya reseptor protein tadi. Misalnya G protein ini adalah reseptor protein. Dia yang menjadi eh, yang memberi sinyalnya. Jadi sel kita itu diatur oleh yang namanya
protein reseptor alias protein yang menangkap sinyal. Nah, siapa yang memberikan sinyal? Tubuh kita. Melalui apa? Melalui hormon. Semisal kita lapar, maka hormon yang akan naik adalah epinefrin misalnya. Epinefrin ini dia adalah sejenis hormon, itu ada sejenis ligan. Ingat, ligan itu sangat spesifik. Ingat ya teori kunci dan gembok. Kunci itu sangat spesifik, hanya bisa masuk di gembok tertentu saja. Nah, begitu ligannya masuk, dia hanya menempel di protein reseptor tertentu saja. Nah, protein reseptor inilah yang nanti akan mengaktifkan proses yang dibutuhkan, entah itu proses menghasilkan kolesterol atau proses menghasilkan keton body, tergantung dari perintah dalam tubuh kita. Jadi jangan salah, sel-sel di tubuh kita aja berkomunikasi satu sama lain untuk memberitahu apa yang dia butuhkan gitu. Nah, komunikasinya dilakukan melalui yang namanya reseptor protein. Misalnya ini namanya adalah protein G atau G protein. Nanti ada reseptor yang akan menangkap G protein gitu. Jadi semakin kita belajar itu biokim, semakin banyak hal-hal baru. Saya aja begitu di sini baru belajar detail mengenai protein reseptor, itu ternyata lebih kompleks lagi mekanisme komunikasi antar sel itu gitu. Jadi kayak semakin kita belajar lebih lebih dalam, lebih rinci, yang tadinya kan belajar tentang seluruh tubuh aja. Misalnya kalian di sekarang belajar tentang mekanisme asam lemak seluruh tubuh nih. Berarti kan luas banget. Nanti begitu kalian naik naik lagi levelnya misalnya S2 atau S3, kalian akan belajar lebih lebih dalam. Nah, ternyata lebih dalam itu lebih spesifik lagi. Yang tadinya kita belajar seluruh tubuh, sekarang cuma yang tadinya misalnya belajar seluruh tubuh nih, mekanisme metabolisme asam lemak di seluruh tubuh. Nanti saat kalian belajar biokim lebih dalam, mungkin ada yang mau S2 atau S3 biokim, sangat kecil bagian yang akan dipelajari. Bayangkan saya pelajarinnya cuma satu satu protein tok, satu protein aja. Bukan bukan satu metabolisme tapi satu protein aja yang namanya G protein ini gitu. Jadi seperti itu. Makanya yang mengurus tubuh kita tahu itu dari komunikasi. Yang memberikan kode adalah hormon. Nah, hormon ini dihasilkan oleh si kolesterol. Makanya kolesterol itu tidak selamanya jahat. Kolesterol, kita butuh sekali kolesterol. Kolesterol penting. Kolesterol adalah prekursor dari hormon. Dia adalah bahan baku untuk menghasilkan hormon gitu. Jadi kalau nggak ada kolesterol ya hormonnya juga tidak akan terbentuk seperti itu. Kemudian tadi yang ini ya, ya jadi kalau kita terkena diabetes, diabetes itu kan menyebabkan kita kekurangan hormon insulin. Jadi hormon insulinnya nggak bisa ngasih tahu nih kalau kita sudah gulanya udah banyak, dia nggak bisa ngasih tahu gitu. Nah, gula yang karena gulanya numpuk, nah salah satunya bisa dibuat, kalau kalian perhatikan tadi prosesnya untuk menghasilkan keton body kan dari HMG koenzim A. Yang ini juga kan adalah berhubungan juga dia dengan pergulaan, di metabolisme karbohidrat, ya kan? Berhubungan juga di metabolisme karbohidrat sehingga saat dia banyak, maka gulanya juga, saat gulanya banyak maksud saya, maka si keton badinya juga akan tinggi gitu. Nah, kalau misalnya dia tinggi, maka kalau kalian perhatikan kan ini asam, kan asam, asam asetoasetat. Nah, karena asamnya tinggi, pH darah kita turun. Kalau pH darah kita turun, siapa yang kasihan? Ginjal. Ya, akibatnya ya gagal ginjal. Kemudian keracunan kan, hati juga kena. Hati rusak, ginjal juga rusak. Makanya diabetes itu tidak hanya sangat berbahaya karena komplikasinya banyak. Kalau gula dalam darah tinggi, komplikasinya tuh banyak gitu. Termasuk ini tadi keracunan darah. Seperti itu. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi atau sudah oke? Yang lain juga boleh? Oke?
Oke, kalau sudah ada yang mau mempresentasikan jawaban dari case kemarin, supaya kita bisa menentukan kelompok terbaik untuk case Tiga kemarin, b Bu. ya, 3B. silahkan. Silahkan. 3B ya. Saya izinkan. Kalau sekarang saya bebaskan aja siapa aja yang mau presentasi, boleh. Tapi saya akan menentukan kelompok terbaiknya dari yang presentasi. 1 menit aja langsung ke jawabannya ya. Silahkan, saya udah buka slideshow-nya. Siapa aja yang mau, silahkan. Nggak harus semuanya. Kalau semuanya mau juga boleh, tapi tidak harus. Yang sudah siap, silahkan share screen. Ya, silahkan. Faiz langsung next dong. Baik, ini jawaban kami dari kelompok 3B. Sebelumnya, kita menjelaskan tentang apa itu kolesterol, di mana kolesterol ini merupakan zat yang ditemukan di seluruh tubuh kita yang sebenarnya berperan penting terhadap hormon dan vitamin. Seperti kita membutuhkan seperti di mana kita itu membutuhkan kolesterol itu untuk menghasilkan vitamin D dari sinar matahari. Namun karena jumlah di mana jumlah kolesterol yang banyak ini eh, membuat eh, membuat memberikan dampak negatif terhadap tubuh kita. Lalu bagaimana, kenapa bisa jumlah kolesterol ini banyak dalam tubuh kita? Itu disebabkan karena selain dihasilkan sendiri oleh tubuh kita, kolesterol juga dapat ditemukan dari makanan yang kita makan sehari-hari. Kemudian kolesterol itu dibagi menjadi 2 tipe, yaitu eh, ada 2 tipe yang dibawa oleh protein yang berbeda-beda yang dinamakan dengan lipoprotein, yaitu ada HDL yang selalu disebut dengan kolesterol baik dan LDL atau yang disebut dengan kolesterol jahat. Mengapa HDL ini disebut baik? Di mana karena lipoprotein tersebut sebenarnya membawa kolesterol ke liver untuk dibuang dari tubuh. Sedangkan kalau jumlahnya dia terlalu banyak, itu menjadi tidak baik karena saat jumlahnya terlalu banyak yang berkeliaran di daerah, kolesterol ini dapat menempel ke zat lain yang akan membentuk suatu plak atau lempengan, di mana plak ini sangat berbahaya karena zat yang berkeliaran pun akan terus menempel dan jadi semakin membesar. Saat plak ini menempel ke dinding arteri misalnya, terutama arteri yang penting itu seperti arteri koroner atau arteri di otak, akan menyebabkan aliran darah ini akan terganggu. Begitupun dengan oksigen yang menuju ke organ-organ seperti jantung dan otak. Efeknya itu yang akan menyebabkan nyeri nyeri pada dada, terus serangan jantung dan stroke. Next, Faiz. Nah, berikut adalah sumber-sumber kolesterol yang kita bisa temukan. Ada yang dari makanan, di mana kalau yang kolesterol baik itu bisa kita temukan di ikan, kacang-kacangan, alpukat,
minyak yang sehat, dan kedelai dan juga buah-buahan yang berserat tinggi. Sedangkan kolesterol jahat bisa dari daging-dagingan, junk food, olahan keju, dan goreng-gorengan. Selain dari makanan, kolesterol juga bisa disebabkan oleh kegiatan yang kita lakukan sehari-hari seperti kurangnya tidur, merokok, dan tidak ada olahraga. Kurang tidur ini dapat menyebabkan jumlah kolesterol meningkat karena mempengaruhi cara tubuh untuk memproses lemak. Akibatnya lemak ini akan menumpuk di dalam darah sehingga meningkatkan kadar LDL-nya. Sedangkan untuk rokok ini dia tuh disebabkan oleh nikotinnya yang dapat mengurangi kadar HDL dalam darah. Terus kalau untuk yang tidak berolahraga ini disebabkan karena olahraga itu kan yang kita ketahui bahwa olahraga ini membantu membakar lemak dalam tubuh termasuk lemak yang berkontribusi pada tingginya kadar LDL. Next, Faiz. Nah, untuk mengurangi permasalahan tersebut, di sini ada eh, salah satu contoh obat yaitu yang bernama obat simvastatin, di mana obat ini adalah hasil sintesa dan fermentasi dari Aspergillus cereus yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterolnya, terutama kolesterol LDL, untuk mencegah pembentukan plak di pembuluh darah. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim HMG-CoA reduktase yang berperan penting dalam proses sintesis kolesterol di hati. Secara mekanismenya itu obat ini mengalami proses hidrolisis menjadi bentuk aktif, yaitu asam beta hidroksi, di mana bentuk aktif ini kemudian yang akan menghambat aktivitas enzim HMG-CoA reduktase yang merupakan enzim kunci dalam konversi HMG-CoA menjadi asam mevalonat, yang merupakan sebuah langkah awal dalam jalur biosintesis kolesterol. Dengan penghambatan ini, produksi kolesterol di hati akan berkurang sehingga kadar LDL dalam darah menurun. Kemudian obat ini akan menginduksi suatu peningkatan reseptor LDL dengan afinitas yang tinggi, sehingga memberikan efek tersebut meningkatkan kecepatan ekstraksi LDL oleh hati, sehingga mengurangi simpanan LDL plasmanya. Dengan adanya penurunan kadar LDL dalam darah akan membantu mengurangi resiko terbentuknya plak aterosklerotik di dinding pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyumbatan dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Dengan demikian, di mana penggunaan obat ini tidak hanya menurunkan kolesterol, tetapi juga memberikan pelindungan bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Namun adapun dari efek samping obat ini itu dia tuh dapat meningkatkan enzim transamilase di liver sehingga tidak direkomendasikan pada pasien gangguan liver dan menyebabkan miopati. Oke. Oke, terima kasih kelompok 3B. Ada lagi yang mau mempresentasikan? Jadi intinya adalah mekanisme penghambatannya adalah dia menghambat salah satu enzim. Seperti yang saya bilang kemarin ya, kalau satu enzim dihambat, maka tidak akan bisa dilanjutkan. Nah, tadi kita sudah belajar HMG itu adalah prekursor dari kolesterol. Nanti di mekanisme pembentukan kolesterol, nah satu enzimnya dihambat, yaitu koenzim HMG, koenzim reduktase dihambat, maka tidak akan bisa dilanjutkan prosesnya sehingga tidak akan terbentuk. Nah, begitu caranya dia menanganinya. Jadi sebagian besar memang mekanisme obat itu adalah penghambatan, inhibisi. Makanya kalian belajar itu eh, di apa namanya komputasi kimia gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Boleh di stop share screen-nya? Ada lagi? Kelompok 1B, Ibu. Ya, silakan. Oh ya, kelas B duluan kalau begitu ya. Nanti kalau kelas B sudah, ini nggak harus semuanya ya. Sekali lagi silahkan yang mau aja.
Nah, charger saya. Oke, silahkan. Saya cari charger dulu. Langsung aja. Oke, silahkan. Baik, langsung saja sebagai pendahuluan, kolesterol merupakan senyawa lipid yang diperlukan bagi tubuh dalam pembentukan hormon, vitamin D, dan zat empedu dalam mencerna makanan. Makanan yang berlemak yang dikonsumsi sehari-hari itu dicerna di usus halus dalam bentuk trigliserida dan kolesterol yang tidak larut dalam darah. Karena lipid tidak larut dalam darah, maka lipid ini akan ditransport dan beredar di dalam pembuluh darah membentuk lipoprotein. Kemudian membentuk lipoprotein yang disebut kilomikron. Kilomikron ini mengangkut trigliserida bersama kolesterol dan protein, kemudian dilepaskan ke dalam sistem aliran darah untuk dibawa ke jaringan tubuh lainnya termasuk ke hati. Kemudian sisa-sisa kilomikron ini diambil oleh hati dan diubah menjadi FLDL. Dalam prosesnya, terdapat enzim lipoprotein lipase yang berperan dalam mengurangi kandungan trigliserida dalam FDL sehingga LDL terbentuk. Selanjutnya, LDL ini dikenal sebagai kolesterol jahat yang mengangkut kolesterol ke jaringan tubuh adiposa ketika kadar adiposa. Ketika kadar kolesterol atau LDL tinggi, terjadi penumpukan kolesterol di pembuluh darah yang menyebabkan penyumbatan arteri yang memicu terjadinya pembentukan plak atau aterosklerosis. Penumpukan plak ini membatasi aliran darah dan oksigen ke jantung sehingga meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular seperti stroke dan serangan jantung. Kemudian LDL ini mengandung lemak jenuh dan lemak trans yang dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL. Contoh makanan LDL itu berupa makanan cepat saji seperti burger, kentang goreng, produk susu tinggi lemak, daging berlemak, di mana kolesterol jahat ini dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL. Di sisi lain, HDL ini dikenal sebagai kolesterol baik yang mengangkut kolesterol berlebih dari pembuluh darah ke hati untuk diekskresikan. HDL ini mengandung lemak baik tak jenuh cheese yang membantu kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Contoh makanannya berupa ikan berlemak seperti salmon, kacang-kacangan, biji-bijian, dan alpukat. Keseimbangan antara LDL dan HDL ini harus terjaga untuk menghindari resiko aterosklerosis atau penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, next. Ini merupakan penggambaran proses metabolisme lipid dari penjelasan saya tadi, di mana kolesterol itu diperoleh dari makanan dan sintesis asetil-CoA. Next. Baik pada biosintesis kolesterol ini, di mana dua molekul asetil-CoA dikondensasikan oleh enzim tiolase menjadi aseto-asetil-CoA. Kemudian aseto-asetil-CoA ini bergabung dengan molekul asetil-CoA lain membentuk 3-hidroksi beta glutaril atau HMG-CoA dengan bantuan enzim berupa HMG-CoA sintase. Selanjutnya untuk pembentukan mevalonat, di mana HMG-CoA reduktase ini mengubah HMG-CoA menjadi asam mevalonat. Asam mevalonat ini akan memasuki jalur mevalonat dalam bentuk mevalonat itu sendiri untuk membentuk unit isopren. Selanjutnya, isopren ini merupakan struktur dasar dari terpenoid yaitu squalen yang membentuk lanosterol sebagai prekursor kolesterol. Next. Selanjutnya yaitu untuk pembentukan kolesterol sendiri dapat dihambat dengan mengonsumsi obat seperti rosulvastatin
simvastatin, atorvastatin, dan lovastatin, di mana obat-obat ini berfungsi sebagai inhibitor HMG-CoA reduktase sehingga pembentukan asam mevalonat tidak terjadi dan kolesterol juga tidak dapat terbentuk. Nah, obat-obat yang berfungsi sebagai inhibitor enzim HMG-CoA reduktase ini akan berkompetisi dengan ligan alaminya yaitu koenzim A untuk berikatan pada sisi aktif enzim sehingga dapat mengurangi aktivitas enzim dalam pembentukan asam mevalonat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa obat-obat ini bekerja dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase untuk mengurangi kadar atau jumlah kolesterol dalam tubuh. Sekian presentasi dari kelompok 1B. Oke, terima kasih. Sama ya intinya dengan yang tadi. Tapi ini bagus karena disertakan biosintesisnya. Tapi intinya sama dengan yang tadi. Yang poinnya sudah kalian tangkap ya, LDL sama HDL-nya. Kemudian lebih bagus lagi dijelaskan ya gambarnya. Jadi kenapa dia menjadi berbahaya itu lebih kepada penumpukan plaknya. Kelompok lain mungkin bisa? Ada lagi? 5B, Bu. Yang dari B dulu ya, 5B silakan. Sekali lagi nggak harus semua ya, boleh yang volunteer aja. Oke. Ya, silakan. Next dan next. Next. Nah, baik, di sini bisa kita lihat untuk kolesterol baik dan kolesterol kolesterol buruknya. Di sini untuk LDL atau low density lipoprotein adalah jenis kolesterol yang membawa balik yang tadi belakang yang pertama. Slide-nya dikembaliin untuk yang gambar tadi tuh. Yang mana, Silma? Yang kiri. Balik. Yang Apa? gambar makanan. Ini gambar makanan. Kok obat itu di saya? Nah, ini. Apa? Ya, benar-benar. Delay. Nah, di sini bisa gitu. Ya, Jangan, ini Din. ya delay kayaknya itu. Oke, terus. Saya masih obat-obat itu dia. Udah makanan itu, ngomong dah. Nah. Oke. Di sini bisa kita lihat untuk kolesterol baik dan buruknya. Di sini yang pertama itu LDL atau low density lipoprotein merupakan jenis kolesterol yang membawa kolesterol dari hati ke jaringan tubuh. Nah, jika kadarnya berlebih untuk LDL itu dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan akan membentuk plak dan menyebabkan penyumbatan. Nah, eh, pada kondisi tersebut, itu dapat memicu penyakit aterosklerosis, kemudian penyakit jantung koroner, dan stroke. Nah, untuk kadar LDR yang dianjurkan itu kurang dari 100 mg per desiliter. Nah, sebaliknya untuk HDL atau high density lipoprotein itu memiliki peran baik dalam tubuh karena membawa kolesterol dari jaringan tubuh kembali ke hati untuk dikeluarkan. Nah, proses tersebut itu membantu mencegah penumpukan kolesterol di pembuluh darah, sehingga HDL itu bisa disebut sebagai kolesterol baiknya. Next.
delay banget. Udah obat ini. Udah di next, lanjut. Di sini bisa dilihat tiga jenis statin yang digunakan untuk menurunkan kolesterol atau obat yang dapat digunakan. Nah, di situ ada simvastatin, ada atorvastatin, dan rosuvastatin. Nah, di sini untuk simvastatin itu dapat menurunkan LDR sekitar 30% dan umumnya dikonsumsi setelah makan. Itu bisa dikonsumsi eh, sebanyak 20 sampai 40 miligram per hari. Nah, di sini untuk atorvastatinnya itu dapat menurunkan LDR sekitar 39%, tetapi memiliki efek samping seperti meningkatnya enzim hati eh, dan juga rhabdomyolysis atau kerusakan otot dan gangguan pada fungsi hati, sehingga tidak disarankan untuk pasien yang dengan memiliki gangguan hati. Nah, sementara untuk yang ketiga eh, yaitu rosuvastatin itu dapat menurunkan LDL hingga 46%. Itu sama seperti atorvastatin itu dikonsumsi setelah atau sebelum makan juga bisa. Itu sebanyak 10 sampai 20 miligram per hari juga. Nah, dari ketiga obat tersebut itu ada efek-efek sampingnya. Dapat meningkatkan enzim hati tadi, tidak direkomendasikan jika eh, eh, orang itu terkena penyakit hati penyakit gangguan hati gitu. Next dah. Udah kelar belum? Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana sih obat kolesterol itu bekerja pada tubuh kita. Di sini bisa kita lihat di slide yang atas kiri itu untuk biosintesis pembentukan kolesterolnya. Di situ bisa kita lihat eh, ini obat bisa kita contohin obatnya itu simvastatin. Itu yang digunakan untuk inhibitornya itu menghambat enzim HMG CoA reduktasenya yang berperan penting dalam biosintesis kolesterol. Nah, dalam proses ini HMG CoA itu diubah menjadi mevalonat oleh enzim HMG CoA reduktase. Nah, langkah ini itu sebagai kunci pada produksi kolesterol di hati. Nah, akan tetapi di obat simvastatin ini dia itu sebagai inhibitor kan untuk enzim HMG CoA reduktase itu. Nah, yang seharusnya HMG CoA ini yang berikatan gitu langsung dengan enzimnya. Akan tetapi di sini kita itu